karakter utamanya udah membosankan, bisa dibilang gitu ya. Karakter sampingannya mati semua. Akhirnya kita jadi nggak punya karakter sampingan yang bisa kita idolakan, bisa kita sukai secara jangka panjang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya Nesan, senang banget Sound Speak. Jadi kali ini aku akan bahas satu anime yang ketika kemarin tayang, tahun lalu tayang itu diminta untuk bahas gitu. Ada beberapa request, cuman aku nggak nemu satupun topik menarik untuk aku bahas. Dan lagi-lagi kalau bukan karena Sushiro yang menyonspori video ini, mungkin konten ini nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah ada. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mau anime kamu dibahas, ayo segera taruh sponsor. Tapi anyway, terlepas dari itu, mari aku bahas soal Fumetsu no Anatai To Your Eternity yang pada saat video ini tayang sebentar lagi akan rilis musim keduanya. Sebuah seri yang buatku pribadi, aku anggap seri paling underrated tahun lalu. Banyak orang yang sependapat, banyak orang bilang ini seri bagus, tapi nggak bisa dipungkiri meskipun skornya agak gede, cuman yang ngikutin, yang suka, yang bertahan itu nggak banyak. Dan setelah aku coba telaah ulang, aku mengerti alasan. Ada beragam tentunya, cuman ada satu poin fundamental, satu aspek cerita aku nggak ngerti ya. Menurutku manggakannya Yoshitoki Oima Sensei itu cukup berani untuk bikin sesuatu yang beda dalam Fumetsu no Anatai ini. Aspek itu adalah karakternya. Apa yang salah dengan karakternya? Kok bikin animenya segitu underratednya? Apa yang salah sampai bikin orang-orang bosen, nggak mau nonton, nggak mau ngikutin? Mari aku langsung bahas aja. Silakan di like, share, untuk pembahasan kali ini. Channel full Instagram Sound Speak. Sebagai sobat cinta anime, bersama aku penikmat Fumetsu no Anatai. Mari kita semakin mendapat. Tapi ingat, jangan sampai yang berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Yes, aku tahu banyak alasannya. Pacingnya lemot, jadi banyak orang yang bosen. Premisnya itu terlalu drama banget, sehingga aku tahu banyak orang juga nggak mungkin suka, nggak mungkin demen, nggak mungkin betah ngikutin cerita yang fokusnya di drama bukan di actionnya. Ada yang mempermasalahkan goal ceritanya itu apa, nggak kelihatan ujungnya, si Fushi ini mau jadi apa, segala macam. Ada beragam alasannya. Tetapi semua alasan-alasan ini, semua kekurangan-kekurangan ini biasanya kalau di seri lain, nggak cuma anime dan manga, bahkan mau di film, mau di sinetron, apapun gitulah ya, di sebuah cerita lain, biasanya akan tertolong, biasanya akan tercover oleh satu aspek paling dasar, yaitu karakter. Sehingga katakanlah oke, pacingnya lemot, tapi kalau karakternya oke, karakternya menarik, karakternya keren, orang-orang mungkin masih betah. Atau mungkin ada cerita banyak, premisnya tuh standar aja, tapi karakternya mungkin keren, karakternya mencolok mata, ya orang juga pasti bakal betah, bakal ngikutin aja. Tapi Fumetsu no Anatai kehilangan magicnya, kehilangan charmnya, bahkan pada level karakternya. Bukan berarti sesuatu yang buruk menurutku sih ya. Cuman nggak bisa dipungkiri cara manggakannya Oima Sensei untuk ngebikin karakternya menjadi seperti ini. Seperti apa nanti akan aku jelaskan gitu ya. Seperti ini itu memang berbeda treatmentnya dibanding seri-seri lain. Lalu apa yang bikin treatment karakter di Fumetsu no Anatai itu segitu bedanya? Ada dua. Yang pertama, karakter utamanya itu unlikable, nggak terlalu bisa disukai. Aku pengen tahu seberapa banyak orang sih yang demen, yang mengidolakan si Fushi ini. Karena percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, aku udah pernah ceritakan, aku udah pernah jelaskan ketika ngebahas Saitama dulu, dimana karakter utama itu biasanya punya dua alasan yang bikin kita tuh jatuh cinta dengan si karakter utamanya. Kita ngikutin dia. Satu, dia itu motivational, atau dua, dia relatable. Udah, ini layer paling dasarnya tuh ya dua ini. Satu, karakter yang kita bisa mengerti akan penderitaan dengan semua masalahnya, atau karakter yang motivasional, yang ketika ditonton, ketika dibaca, orang-orang tuh tergugah, orang-orang terinspirasi, orang-orang pingin jadi seperti dia. Nah, dua kategori ini itu nggak ada di Fushi. Bahkan bisa dibilang Fushi itu kan jatuhnya lebih quote on quote lebih bodoh daripada kita. Dalam artian dia adalah sebuah makhluk abadi yang awalnya bukan manusia, kemudian terus berevolusi, terus berubah, belajar menjadi manusia. Di saat kita penonton, pembacanya itu manusia dan sudah mengerti, sudah melewati apa yang sedang dipelajari sama si Fushi. Di saat ada banyak karakter utama tuh struggling dengan mimpinya dia. Di saat dengan karakter utama tuh punya masa lalu, punya dendam yang kuat dengan seseorang. Di saat karakter-karakter lain punya impian apapun itu gitu, maupun besar ataupun kecil. Si Fushi kita nggak ngerti tujuannya apa, goalnya apa. Sehari-harinya cuma belajar menjadi manusia.
nggak motivational, nggak relatable. Mungkin relatable dalam artian mencari filosofi hidup gitu kali ya, mencari makna hidup, oke lah. Banyak yang bisa kita petik dari ceritanya, bahwa hidup nggak selalu enak, akan penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesedihan, dan kita harus terus berkembang, harus terus beradaptasi. Tapi yang bisa melihat poin ini dan menikmatinya itu nggak banyak. Bahkan sangat sedikit bisa aku bilang yang suka cerita superpower, adventure, tapi lebih menjual dramanya. Video ini sekali lagi disponsori oleh Sushiro, platform nonton anime pertama di Indonesia. Mau nonton Fumetsu no Anatae? Ada. Anime-anime seru, anime-anime sangar di summer 2022 banyak. Sebentar lagi kita masuk ke fall, nanti galeri animenya juga bakal diupdate, penuh dengan anime-anime seru dan menyenangkan. Jangan lupa aku selalu bilang, harganya terjangkau banget. Mau cuma sehari, mau seminggu, sebulan. Metode pembayarannya pun juga gampang-gampang, mudah-mudah. Kalian mau pakai e-wallet atau pakai kris bisa. Atau kalian mau pakai apapun provider di smartphone kalian itu bisa. Ada beragam, ada banyak sekali caranya. Silakan dipilih yang paling enak yang mana. Dan misal kalian mau ngicipin Sushiro tuh kayak gimana sih gitu ya, websitenya, aplikasinya, performanya seperti apa, silahkan coba dulu. Aku kasih trial 7 hari. Ikutin giveaway di deskripsi di bawah. Nanti kalian berhak mendapatkan voucher trial Sushiro seminggu gratis. Jangan lupa nanti di follow, main-main juga ke Instagramnya Sushiro, karena tiap minggunya ada banyak klip, ada banyak info, dan kuis-kuis berhadiah menarik yang siap kalian menangkan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera nonton dan follow Sushiro. Dan selain perkara karakter utamanya, tentu karakter sampingannya, karakter pendampingnya yang mati semua. Banyak sekali seri. Aku paling gampang lagi-lagi. Misalnya aku kasih contoh One Punch Man aja deh ya. Banyak orang tuh sebenarnya kalau misal cerita One Punch Man fokus di Saitama doang, pasti orang-orang bosen. Karena Saitama tuh Deus Ex Machina. Sekali pukul bisa ngelawan apapun, sekali pukul bisa ngehancurin apapun. Cerita akan membosankan. Aku berani jamin 90% orang yang ngikutin One Punch Man itu lebih seneng ngikutin, ngeliat karakter-karakter pendampingnya. Karena dari sanalah dinamikanya ada. Perlawanan, perjuangan, latihan, kekalahan, kemenangan itu lebih terlihat di karakter-karakter lainnya. Kita penasaran kekuatannya seperti apa, ngalahin musuh seperti apa. Nggak kayak Saitama yang one hit kill. One Punch Man itu cuma salah satu contoh seri yang kekuatan utamanya di karakter sampingannya. Karena karakter utamanya meskipun memang relatable, tapi dalam konteks seri action dia akan membosankan. Nah sayangnya itulah yang tidak terjadi di Fumetsu no Anatae. Karakter utamanya udah membosankan, bisa dibilang gitu ya. Karakter sampingannya mati semua. Setiap arc selalu ada karakter-karakter baru yang diperkenalkan. Gak lama tapi kemudian di akhir cerita biasanya nasib malang akan menghampiri mereka. Betul memang ketika Gugu mati gak ada orang yang gak sedih. Ketika Pioran mati gak ada orang yang gak nangis. Ketika March di awal-awal di openingnya ditunjukin kalau dia bakal dewasa, tapi ternyata di cerita dia langsung mati ketika masih kecil. Gak ada orang yang gak kecewa. Tapi momen-momen kayak gitu, itu momen-momen emosional yang memang penting buat perjalanan cerita, tapi mengancam untuk popularitas ceritanya sendiri. Karena akhirnya kita jadi gak punya karakter favorit. Ambil contoh paling gampang, misal kayak di One Piece. Gak semua orang mengidolakan Luffy. Ada orang yang suka Zoro, ada orang yang suka Sanji, ada orang yang suka Lau. Di Naruto nggak semua orang serta-merta suka Naruto. Ada orang yang suka Shikamaru, ada orang yang suka Sasuke, ada orang yang suka Kakashi. Karakter-karakter sampingannya hidup. Hidup bukan secara literally memang hidup ya, tapi maksudnya memang dalam cerita itu selalu berjalan, selalu ada dinamika. Nah di Fumetsu no Anatae, karena di tiap cerita, hampir di tiap cerita selalu mati, akhirnya kita jadi nggak punya karakter sampingan yang bisa kita idolakan, bisa kita sukai secara jangka panjang. Sekali lagi jangan salah, aku bilang Fumetsu no Anatae itu seri underrated. Aku sangat suka seri ini. Tapi orang-orang yang kayak aku itu sangat sedikit. Karena kalau kalian ngikutin, kalian nonton videoku soal genre sport, itu genre manga paling sulit ditulis. Di situ aku bilang genre sport itu barriernya ada banyak. 1, pembaca atau penontonnya suka olahraga nggak? 2, cabang olahraganya suka dulu apa enggak? 3, lebih prefer seri yang realistis atau yang fiksi. 3 barrier. Nah hal itu juga bisa dibilang terjadi di Fumetsu no Anatae. Pertama, suka dulu nggak dengan cerita drama, dengan cerita kehidupan, filosofi kehidupan, suka nggak? Kalau nggak suka udah pasti nggak betah. 2, bisa bertahankah dengan pacingnya yang cukup lambat, ceritanya yang dibangun secara pelan-pelan satu persatu. Kalau nggak bisa, ya nggak betah lagi. 3,
Bisakah tetap menikmati cerita, tetap mau melihat apa makna yang disampaikan oleh penulisnya, terlepas dari ada karakter yang menarik atau enggak, ada karakter yang bisa disukai atau enggak. Kalau nggak bisa, ya lagi nggak betah juga. Sekarang aku jadi semakin mengerti gitu, kenapa Fumetsu no Hanatai itu segitu niche banget gitu ya, segitu kecilnya marketnya. Sang mangakanya Oima Sensei menurutku cukup berani mengambil risiko, karena sadar nggak sadar di semua aspek segala hal dalam seri ini itu segitu unorthodox. Itu menurutku alasan Fumetsu no Hanatai memang segitu membosankannya menurut orang-orang. Banyak orang yang baru nyoba 1, 2, 3 mungkin mentok di episode 5 gitu kali ya, terus di drop begitu aja. Aku nggak menyalahkan, aku mencoba untuk menelisik isi kepalanya gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu, kenapa kok dirasa membosankan, padahal aku menikmati. Ya itu tadi, banyak sekali barriernya, bahkan di alasan paling dasar di karakternya. Gimana dan pendapat kalian? Adakah yang ngikutin, adakah yang suka dengan Fumetsu no Hanatai? Adakah yang coba ngikutin dan akhirnya ngedrop? Merasa kecewa, merasa ada yang kurang di bagian sana sini cerita ini? Silakan taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silakan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir cari influencer dalam Sound Speak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak karena anime dan manga yang aku suka dan dari kalian suka. So, see you guys in the next video. Itu saya penasaran.